Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sesnot. Rekan-rekan Sesnot, pada pagi ini saya mencoba untuk membuat catatan tentang gempa yang terjadi pada Sabtu malam pukul 21:37 waktu Indonesia bagian Barat. Gempa terjadi di Teluk Tomini atau sekitar 154 arah tenggara Gorontalo. Nah, kalau kita perhatikan gempa ini posisi gempanya berada di sini, memiliki magnitudo 6,0, dan tentunya gempa ini memberikan dampak getaran yang signifikan di wilayah Sulawesi Utara bagian selatan tentunya, dan juga mungkin sampai ke bagian Gorontalo. Kalau kita lihat dari skala MMI mencapai angka 5, dan tentunya ini dirasakan signifikan di wilayah Sulawesi bagian utara. Ini berdasarkan informasi dari USGS. Saya coba masuk ke informasi dari BMKG. Jika kita lihat informasi dari BMKG, kalau saya coba masuk ke gempa yang memiliki magnitudo lebih daripada 5, kita lihat di sini gempa yang diberikan oleh informasi gempa yang diberikan oleh BMKG. Magnitudo gempa ini adalah 6,2 kalau informasi awal dari BMKG, terjadi pada 6 November hari Sabtu malam pukul 21:37. Posisinya sekitar 71 km tenggara Bolanguki, Bolang Selatan, Bolangondo Selatan, Sulawesi Utara, kedalaman 20 km. Dan kalau kita lihat dari shakingnya, kita lihat shakingnya. Nah, ini shakingnya di Bolang Mangondo bagian timur itu shakingnya 4 sampai dengan 5, kemudian di kota Mobagu 3 sampai 4, kemudian di Bolang Mangondo, Talibu, Gorontalo, Bitung itu skala MMI 3, kemudian di Manado dan Tomohon skala MMI 2 sampai dengan 3. Kalau kita perhatikan di daerah Bolangan Mangondo Timur 4 sampai 5 mmB-nya tentunya akan gempa ini dirasakan signifikan, dan bisa jadi kalau seandainya ada beberapa bangunan yang tidak mengikuti standar bangunan yang aman terhadap gempa, maka akan mengalami kerusakan. Dan kalau kita perhatikan dari informasi lebih lanjut dari BMKG, ini berdasarkan situs dari natws.bmkg.go.id. Gempa ini disusul oleh beberapa gempa susulan. Kalau kita lihat di sini, ini gempa utamanya 6,0. Kelihatan ini setelah diupdate ya. Sebelumnya 6,2, kemudian diupdate menjadi 6,0. Dan ini gempa susulannya, kelihatannya ini gempa susulan 1, 2, 3, 4. Ini gempa susulannya 4, dan ini kelihatan kalau yang ini gempa susulan yang sebelumnya di Poso. Jadi ada 4 gempa susulan setelah gempa yang terjadi 6,0 di Teluk Tomini atau di dekat dengan Bolangan Uki. Nah, saya ingin melihat tentang profil tektonik di sana. Ini ada satu paper yang dipublikasikan di Tektonofisik. Ini paper yang bagus. Dia mencoba untuk melihat tentang tektonik regime di wilayah Sulawesi Tengah. Ini dipublikasikan oleh Bellier dan kawan-kawan tahun 2006. Nah, ini ada sebuah profil tektonik regional geodinamik di wilayah Sulawesi, dan kita lihat posisi gempa itu ada di sini di Teluk Tomini. Di sini posisi gempanya. Kalau kita lihat dari BMKG itu memberikan angka 20 km kedalamannya, dan posisi gempa ada di sini. Dan ini ada sebuah profil subduksi di sana yang merupakan bagian dari zona subduksi ganda antara lempeng, atau ada bagian dari slab di Sangihe di bagian barat, kemudian di bagian timur ada slab Halmahera. Nah, inilah yang kemungkinan ini yang memicu gempa yang terjadi tadi malam di dekat dengan Teluk Tomini akibat adanya dorongan atau interaksi konvergen antara lempeng tektonik di zona subduksi
atau lebih tepatnya di Laut Maluku. Nah, selain itu ada satu publikasi lagi. Ini publikasi Robert Hall dan Speckman yang dipublikasikan tahun 2015. Kalau kita lihat di sini, nah ini yang tadi saya sebutkan, sebuah profil. Ini bagian dari Sangihe Arc, kemudian ini bagian dari Halmahera, dan posisi gempa ada di sini, dan ini adalah bagian dari lempeng Laut Maluku, dan kelihatannya dia basi akibat ada dorongan di lempeng Laut Maluku yang memberikan tekanan tektonik yang menghasilkan gempa 6,0 atau 6,2 sebelum dikoreksi di Teluk Tomini atau di bagian selatan dari Pulangan Oki, Sulawesi Utara. Nah, kalau kita lihat sebuah ilustrasi ini di paper ini dibuat sebuah ilustrasi. Nah, ini sebuah ilustrasi yang memberikan gambaran kepada kita tentang profil tektonik yang ada di Laut Maluku. Dan kalau kita lihat di sini, ini bagian dari lengan utaranya Sulawesi, ya. Di sini ada Sulawesi Utara bagian sini, kemudian ini ada Gorontalo. Posisi gempa lebih kurang ada di sini. Posisi gempa lebih kurang ada di situ, dan ini bagian dari lempeng Laut Maluku. Ini yang tadi saya sebutkan, ini Halmahera Slab di bagian timur. Kemudian ini Sangihe Slab di bagian barat. Dan kelihatannya posisi gempa ini bagian interaksi antara lempeng di bagian utara Sulawesi dengan bagian dari Sangihe Slab ya di Laut Maluku. Nah, tentunya gempa-gempa yang terjadi di sini sangat masif sekali. Beberapa gempa dengan skala signifikan pernah terjadi di zona ini yang memberikan dampak kerusakan juga yang signifikan. Dan termasuk gempa yang terjadi pada tadi malam adalah gempa 6,0 yang tentunya juga memberikan dampak getaran yang signifikan di wilayah Sulawesi Utara, terutama di Bolangan Uki, Sulawesi Utara. Nah, ini memang kondisi tektonik yang rumit ya. Kalau kita perhatikan di sini, ini memberikan sebuah gambaran tentang kondisi wilayah. Ini ada, saya coba melihat peta ini. Ini ada menarik peta yang dipublikasikan oleh Robert Hall dan Speckman. Nah, dari sini kita lihat sebuah profil di wilayah timur Indonesia. Ini wilayah timur Indonesia itu relatif sangat kompleks sekali ya, sangat kompleks sekali tatanan tektoniknya dibandingkan dengan wilayah barat. Ya, ini sangat kompleks sekali, dan tentunya sebuah interaksi tektonik yang sangat masif pada waktu yang lalu, pada jutaan tahun yang lalu, yang menentukan sebuah kondisi kerumitan dan keaktifan tektonik yang ada di wilayah Sulawesi. Tentunya nanti kalau seandainya kita ada waktu, kita akan coba bahas tentang seperti apa profil tektonik. Tapi dari sini paper ini juga menjelaskan seperti apa profil rejim tektonik yang ada di Sulawesi. Ada sebuah hal yang ya rekonstruksi tektonik di wilayah Sulawesi. Dan kalau kita perhatikan di sini, ini wilayah yang sebelumnya sudah ada ya, kemudian diganggu ya. Jadi ada bagian dari Australia datang ke sini, ada yang bagian dari arah utara. Jadi ada sebuah profil yang tektonik yang pada masa lalu bergabung ya, yang tadinya dia belum muncul ke sini, dia mendorong ya, sehingga ada profil yang rumit seperti ini. Oke, ini menarik sebuah kita bisa belajar banyak ya dari kondisi tektonik yang ada di Sulawesi. Dan implikasinya adalah salah satunya dengan hadirnya gempa bumi dan juga deretan gunung api. Kalau kita lihat di sini, ini adalah sebuah profil gunung api di wilayah Sulawesi. Ini yang warna kuning ini adalah profil gunung api, dan gunung-gunung api yang terbentuk dari profil zona subduksi. Oke, baik, sedikit catatan saya tentang gempa yang terjadi pada hari ini, sebenarnya tadi malam ya, bukan hari ini. Jadi gempa yang terjadi tadi malam di dekat dengan Bolangan Uki. Kalau dilihat di sini magnitudonya setelah diupdate menjadi 6,0 magnitudonya dan kedalaman 14 km. Dan kemungkinan terjadi akibat adanya subduksi di Laut Maluku. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.